berdoa, kita memilih salah satu lagu nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 3 yaitu hormat bagi Allah Bapa. Ayatnya yang pertama 3. Naomi Srefle, hadir Ibu. Masya Koenggea, hadir Ibu. Sinta Kayele, hadir Ibu. Upin Kambu, hadir Ibu. Kabil Srekea, hadir Ibu. Leticia Saplapo, hadir Ibu. Hermena Stesia, hadir Ibu. Aksamina Metilar, hadir Ibu. Lili Tau, hadir Ibu. Renki Kalkomi, hadir Ibu. Yanti Saplemboro, hadir Ibu. Lili Saplemboro, hadir Ibu. Clifford Kambu, hadir Ibu. Stephen Momot, hadir Ibu. Mary Clapwell, hadir Ibu. Helen Kayele, hadir Ibu. Katseba Koenggea, hadir Ibu. Triani Kemesra, hadir Ibu. Helena Majepa, hadir Ibu. Iya. Silakan semua untuk berdiri. Hari ini hari apa? Hari Senin. Pakai pakaian apa? Putih abu-abu. Semua sudah rapi, siap belajar. Silakan dimulai. Baik, hari ini kita akan belajar dengan baru. Ya baik anak-anak, kita akan belajar, tetapi Ibu tanya dulu, kesepakatan kita dalam kelas apa? Tidak boleh bolos, tidak boleh apa, tidak boleh main HP, tidak boleh makan minat, tidak boleh ganggu teman. Ya baik, itu kesepakatan kita ya. Oke, iya. Kita akan masuk untuk pelajaran kita yang berikut, tetapi Ibu tanya dulu. Pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Pandangan Kristen tentang keluarga. Pandangan Kristen tentang keluarga. Berarti tema kita minggu ini, hari ini kita belajar tentang damai sejahtera menurut Alkitab. Ya, damai sejahtera menurut Alkitab. Di sini topik kita tentang atau tema kita tentang damai sejahtera menurut Alkitab. Kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Ya, tema kita untuk hari ini yaitu damai sejahtera menurut Alkitab. Ya, di sini ada tiga tujuan tentang damai sejahtera menurut Alkitab. Tujuan yang pertama, menjelaskan arti damai sejahtera menurut Alkitab. Yang kedua, memahami ciri-ciri kehidupan yang diliputi oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga,
menyebutkan contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera. Itu kita punya 3 tujuan yang akan kita bahas secara bersama. Ibu akan membagi kelompok untuk 3 kelompok. Kelompok ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Ya silakan berdiri. Dan ya baik, karena kita akan bagi kelompok. Kelompok yang ibu bagi sama dengan kelompok di minggu kemarin. Ya silakan kalian berdiri dan cari kelompok masing-masing. Iya. Sebelum kalian kerja soal yang ada di tangan kalian masing-masing dalam kelompok, kalian nonton video yang akan ibu putar. Setelah itu kalian amati dengan baik, sebab di dalam video ini ada tugas-tugas yang ibu kasih itu yang nanti akan dimengerti dan dikerjakan secara bersama. Iya, kalian nonton video yang ibu akan putar. Prinsip-prinsip yang ada di balik janji berkat dan kutuk masih berlaku di masa kita sekarang. 4. Mengandung banyak pengajaran untuk orang tua dan semua orang yang bertugas mendisiplinkan orang lain. Dan yang kelima, tidak hanya mengandung peringatan, juga pengharapan yang besar di dalam Alkitab. Untuk tugasnya di rumah, yang pertama jelaskan pengertian damai sejahtera menurut Alkitab dalam Kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 46. Yang kedua, jelaskan mengapa bangsa Israel bukanlah umat yang setia kepada Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Iya, baik, anak-anak. Sebelum kalian kerja, ibu sampaikan materi secara garis besar, yaitu pengertian damai sejahtera menurut Alkitab. Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyajikan pemahaman yang utuh tentang damai sejahtera. Yang
Berikut memahami makna damai sejahtera menurut Alkitab. Orang Kristen selalu mengucap salam dengan kata shalom ketika berjumpa ataupun berkomunikasi dengan sesama orang beriman. Ya baik, anak-anak, itu sudah garis besar yang bisa disampaikan untuk kalian di siang hari ini. Ya baik, silakan kalian kerja kalian punya tugas kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya baik, waktu kita telah selesai dalam tugas kelompok. Kelompok mana yang sudah siap? Sudah selesai, silakan berdiri presentasi. Kelompok 2, silakan berdiri presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Soal ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diikuti oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Jawaban, masyarakat yang hidup dalam damai sejahtera kehendak Allah ditandai dengan kebenaran dan ketulusan, kasih dan kemampuan, kesabaran dan kerendahan hati secara rasa syukur dan kepuasan yang mendalam. Ciri-ciri utama: 1. Kepercayaan tak goyang pada Allah. 2. Kebenaran dan ketulusan. 3. Kasih dan kemampuan. 4. Kesabaran dan kerendahan hati. 5. Rasa syukur dan kepuasan. 6. Batin. Ya baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Iya, baik. Nyanyi salah satu lagu rohani. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini 1, 2, 3. Di antara
Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal contoh-contoh perilaku membawa damai sejahtera. Jawaban kita bisa menjadi membawa damai dalam lingkungan kita dengan cara 1. Menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. 2. Mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. 3. Memberikan nasihat yang positif terhadap sesama. 4. Saling menolong. 5. Mengasihi sesama. 6. Menghormati dan atau saling menghargai. Terima kasih. Ya, silakan. Mama Maria. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mencatat hasil diskusi kami. Ya, soal arti damai sejahtera menurut Alkitab. Jawaban, menurut Alkitab, damai sejahtera bukan hanya berarti tiada konflik, tetapi memiliki makna yang sangat luas, mencakup ketuhanan, kesehatan, kesejahteraan dengan menyeluruh, keamanan serta hubungan harmonis dengan Tuhan dan sesama. Hal-hal yang ada dalam damai sejahtera: 1. Keutuhan dan kesejahteraan. 2. Ketenangan batin. 3. Hubungan harmonis. 4. Keamanan dan keselamatan. 5. Anugerah Tuhan. Itu saya dari kami kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi satu. Silakan. Menurut Alkitab, damai sejahtera bukan hanya berarti ketiadaan konflik. Ini damai sejahtera bukan saja tidak ada masalah, tetapi memiliki makna yang sangat luas, mencakup keutuhan, kesehatan, kesejahteraan, menyeluruh, keamanan, serta hubungan harmonis dengan Tuhan dan sesama. Hal-hal yang ada dalam damai sejahtera itu keutuhan dan kesejahteraan, ketenangan batinia, hubungan harmonis, keamanan dan keselamatan, anugerah Tuhan.
Itu pengertian dari damai sejahtera. Dan yang berikut ciri-ciri dalam kehidupan masyarakat yang diliputi oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah, yaitu masyarakat yang hidup dalam damai sejahtera. Kehendak Allah ditandai dengan kebenaran dan kekudusan, kasih dan pengampunan, kesabaran dan kerendahan hati, serta rasa syukur dan kepuasan yang mendalam. Ciri-cirinya yaitu kepercayaan yang tidak goyah pada Allah, kebenaran dan kekudusan, kasih dan pengampunan, kesabaran dan kerendahan hati, rasa syukur dan kepuasan, ketentraman batin. Dan kita lihat lagi contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera. Seperti kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera dalam lingkungan kita, yaitu kita menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Terus kita mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Yang berikut memberikan nasihat yang positif terhadap sesama, saling menolong, mengasihi sesama, menghormati, dan saling menghargai. Ya, jadi itulah pengertian tentang damai sejahtera menurut Alkitab. Iya. Di sini Ibu mengambil satu kesimpulan dalam tema kita, pembelajaran kita di siang hari ini. Kesimpulan yaitu anak-anak setelah Ibu melihat hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3, Ibu mengamati bahwa anak-anak telah mengerjakan dengan baik dan benar, sehingga Ibu guru dapat menyimpulkan bahwa materi kita hari ini tentang damai sejahtera menurut Alkitab telah selesai atau tuntas. Ya, sebelum kita akhiri dengan kita pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu memberikan PR buat kalian. Ya, setiap anak ini tugas ini bukan tugas kelompok, tetapi tugas perorangan, tugas individu. Ya, tugas individu. Yang pertama, apakah kalian merasa damai sejahtera? Itu yang pertama. Yang kedua, berikan alasanmu jika sudah ataupun belum merasa damai sejahtera. Berikan alasan jika sudah ataupun belum merasa damai sejahtera. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana untuk mewujudkan damai sejahtera. Yaitu PR untuk minggu depan. Ya, PR untuk minggu depan kalian akan kumpul. Ya, baik. Ibu, setelah PR, Ibu persilakan kalian semua berdiri.
Perkenalkan, nama saya Mariana Wailoruno, asal LPTK IAKN Ambon, asal sekolah SMA Negeri 1 Teminabuan. Saya adalah mahasiswa PPG batch kedua tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok damai sejahtera menurut Alkitab. Terima kasih.